pagi Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita hari ini. Ya, semestinya saudara ya, karena kita menyembah Tuhan dan kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya masuk di sini. Wah, di GKT Trinity Palu luar biasa. Tuhan sudah memberkati gereja ini dengan gedung. Di luar sana, saudara, orang-orang Kristen masih bergumul, yang menggumuli bagaimana supaya mempunyai gedung gereja. Nah, GKT Trinity, saudara, sudah punya. Bahkan sudah komplit sampai kemarin kalian menunjuk ini ada perpus dan sebagainya. Luar biasa, saudara. Sehingga kalau kita tidak bersyukur dan kita tidak sampai memberi sesuatu yang semestinya kita kerjakan, saudara, saya mau katakan dengan berani kita kita keterlaluan, saudara. Jadi bersyukur kalau kita sudah punya gedung gereja ini. Mari kita akan melanjutkannya dengan apa? Terus memberitakan akan Injil Tuhan. Setiap kali gedung gereja berdiri, wah saudara, kita sangat-sangat bersyukur. Karena saya ingat pada beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di Pamekasan, Madura, saudara ya. Dan situasi perjalanan pada waktu itu banjir, di mana-mana banjir, saudara. Sampai kemudian penatuan yang mengatakan kepada saya, Pak Pendeta Eliakman, mungkin ditunda saja dah, karena ini sudah banjir dan bisa tembus. Tapi saya katakan kepada beliau, khotbahnya kan masih besok, ibadahnya kan masih besok. Kalau memang akhirnya tidak bisa tembus, oke, kami akan pulang, kami akan balik. Ya, hari itu saya nyetir sendiri, saudara, sampai ke Pamekasan. Singkat cerita, terus berjuang karena banjirnya itu, saudara, banjir sangat tinggi, saudara, yang seluruh kota kena begitu ya, sampai separuh dari mobil. Bisa bayangkan, saudara, badan jalan tidak kelihatan. Tapi singkat cerita, saudara, saya tiba di sana. Dan di Pamekasan itu saya melihat gedung gereja berdiri dengan megah. Waduh, saya bersyukur, saya air matanya begitu terharu. Itu sebabnya jangan sia-siakan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita sudah punya gedung ya di sini. Ya, bahkan saya mau bercanda, kita seperti rasanya ada di Taman Eden. Kenapa, saudara? Masuk toiletnya aja sudah namanya Adam dan Hawa. Betul ya? Ini kan Taman Eden. Nggak tahu siapa yang punya ide itu. Biasanya man atau woman, pria atau wanita, ini Adam dan Hawa. Ya, jadi kita sedang ada di Taman Eden. This is blessing for us. Ya, ini berkat bagi kita. Jangan sia-sia. Nah, saudara, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin tidak terlalu panjang hari ini karena ada banyak session, ada perjamuan kudus dan ada 2 komisi yang akan diteguhkan. Tapi biarlah renungan yang singkat hari ini boleh membakar kita makin mencintai Tuhan, makin mencintai firman Tuhan, dan makin setia kepada Kristus Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami, mampukan kami mengikutinya, bahkan kemudian menghidupinya di dalam sepanjang kehidupan kami. Tolonglah Bapa setiap kami yang hadir di sini, jauhkan kami daripada rasa lelah dan mengantuk, sehingga seluruh cara dan keberadaan kami di dalam perenungan firman Tuhan hari ini adalah cara seorang murid yang benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan demikian hamba-Mu yang hina-hina, yang tidak lebih suci dari semua yang mendengar, kiranya Tuhan juga menolongnya. Atur seluruh pembicaraannya, tambahkan dan kurangi, supaya yang disampaikan, yang meluncur dari mulut bibir hamba ini adalah kebenaran daripada kitab suci sendiri. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Demi Kristus Tuhan yang baik dan setia itu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat kitab Ayub. Kitab Ayub 42 ayat yang kelima. Saya mengundang kita berdiri dan saya harap ayat ini kita hafal. Ya, ada ayat yang terkenal
Kita hafal ya, apa itu? Yohanes 3 ayat 16 baru sudah hafal. Tapi semoga satu ayat ini juga kita bisa hafalkan dengan baik ya. Ayub 42 ayat yang kelima. 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Mulai dikit-dikit ya. Kita sebut kalimatnya lalu kita baca. 2, 3. Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang dengan mataku sendiri memandang engkau. Silakan duduk. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalkan saudara ada teman kita menceritakan ya kepada kita bahwa ada makanan yang enak, ada soto enak, ada ikan bakar yang enak, seperti yang diajak pagi itu ya. Cerita saja teman itu, wah bumbunya enak, bumbunya komplit, servis di sana wah memuaskan. Tetapi saudara, teman kita itu hanya cerita saja kepada kita. Kira-kira gimana? Karena hanya cerita saja, tentu saja saudara itu masih akan ya ada yang kurang lah. Beda halnya kalau kita benar-benar menikmati soto itu. Beda halnya saudara kalau kita benar-benar menikmati akan ikan bakar itu saudara. Maka itulah yang namanya mantap, magnus. Betul tidak ya? Kalau dia sekedar cerita, ya sekedar cerita saudara. Itu sebabnya kadang-kadang teman-teman ada yang kirim WhatsApp begitu ya tentang makanan, macam-macam. Kadang-kadang di foto dikirim. Nanti saya godain, enggak enak itu. Enggak enak lu, enggak enak. Kenapa enggak enak saya katakan? Ya karena cuma foto. Ya hanya foto saja, saudara. Yang tetap magnus, yang tetap mantap saudara kalau kita benar-benar menikmatinya, kalau kita bisa nyicip ya, kalau kita bisa punya, kalau kita bisa telan saudara. Nah demikian pula saudara di dalam hal iman bukan, di dalam hal kepercayaan bukan saudara, itu adalah sesuatu yang lebih mantap kalau kita benar-benar mengalaminya. Bukan hanya mendengar dari kata orang saja, tetapi saudara kita benar-benar mengalami. Itu baru afdol, itu baru mantap saudara. Saudara itulah yang dialami oleh siapa dia Pak Dua ini? Ayub, saudara. Sehingga ia bisa kemudian menyampaikan satu pernyataan iman yang luar biasa, statement of faith yang luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang dengan mataku sendiri memandang engkau. Siapa yang tidak mau seperti Ayub? Ayo. Ya mau dong, betul. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya siapa yang gak mau? Ya mau dong. Seperti Ayub ini luar biasa, pernyataan imannya luar biasa. Bukankah biasanya saudara kalau ada orang di dalam kehidupan ini saudara, wah dia sukses misalnya, kepercayaannya luar biasa, bukankah kita akan ikut-ikutan? Wah kita mungkin kepingin juga seperti dia. Jokowi sukses, wah kepingin, wah saya mau juga sukses seperti Jokowi. Jack Ma sukses, wah saya juga kepingin yang seperti suksesnya Jack Ma. Lionel Messi sukses. Nah ini anak muda ini ya. Wah, kita tahu Piala Dunia baru selesai. Juga kepingin saudara, bagaimana bisa gocek bola dan terkenal seperti Lionel Messi. Seseorang saudara sukses ini dan itu saudara, kita kepingin. Demikian juga
di dalam hal kepercayaan yang kita lihat di sini. Ketangguhan Ayub ini, saudara, sampai dia mengeluarkan statement yang luar biasa itu, saudara, di dalam 42 ayat 5 tadi, saudara. Hanya dari kata orang saja aku memandang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, kepingin saya mau seperti Ayub. Tapi kalau kita kepingin seperti Ayub, saudara, tahukah kita, saudara, betapa luar biasanya proses yang mesti ia lewati? Harus tahu itu, saudara. Jangan hanya kepingin toh aku mau seperti Ayub, tapi tidak mau melewati prosesnya. Bukankah kalau kita buka nanti di pasal-pasal awal, saudara, ada proses yang luar biasa, atau bahasa yang lebih mengerikan, ada pelintiran yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada dia. Di mana yang pertama kalau kita lihat itu, seluruh harta daripada Ayub lunas, 7.000 domba, 500 atau 3.500 pasang lembu unta. 500 pasang lembu, 3.000 unta. Lalu kurang lebih 500 daripada keledai betina, dan sejumlah daripada budak-budak yang besar. Habis. Domba, saudara. Kalau harga domba ada jual, tahu yang tahu jualan domba di sini. Taruhlah 5 juta. Kalikan 7.000 domba. Berapa, saudara? Ini bicara domba saja. Berapa, saudara? 35 berapa? 35 juta atau M? Miliar loh, saudara. Ini baru domba itu, saudara. Belum 3.000 unta. Nanti penatua yang bendahara yang baru silakan hitung, saudara-saudara ya. Berapa sih semuanya hartanya Ayub itu, saudara? Mungkin ya ada yang katakan itu bisa sampai triliunan. Ya, bayangkan itu, saudara. Ya, bendahara harus takut ngitung ya. Mana bendahara? Mana yang bendahara? Wah, si Koko ya. Wah, itu harus pintar ngitung. Ingat, bendahara itu jangan hanya bicara kita mau menahan duit, bukan. Tapi bendahara yang bijak, yang arif adalah bagaimana uang juga bisa efektif mengalir kepada tempat yang semestinya mengalir. Amin. Dan itu doakan juga bendahara kita, supaya diberikan kearifan. Tapi jangan terus diletakkan kepada pundaknya saja. Betul, setiap kita mensyukur bagaimana kita juga sangat-sangat efektif ya di dalam mengelola akan finansial gereja. Bagaimana kita semua boleh mensyukur akan finansial gereja ya, khususnya di GKT Trinity Palu. Jadi mau seperti Ayub, lihat proses yang pertama. Seluruh harta kepunyaannya ludes di dalam sekejap. Mau seperti Ayub? Saudara, yang kedua apa? Proses apa yang dihadapi? Seluruh anaknya tewas. 10 anaknya, saudara, tewas. Ya kalau kami ini dalam sekejap, kalau kita lihat di pasal 1 itu, sekejap. 1 anak saja kalau meninggalkan kita, kiranya rasanya gimana? Bukankah kayak mau mati rasanya? 1 aja. Betul? Saya ingat saya pernah melayani seorang bapak gitu ya, karena dia bergumul dengan anaknya yang mengalami kanker. Sudah. Memang dia punya anak kedua. Lalu anak pertama ini sudah kena kanker. Ya akhirnya memang ya meninggal. Wah, itu seperti mau mati rasanya. Menantikan masa-masa pengobatan, perawatan di rumah sakit itu harus seperti mau mati rasanya. Bisa bayangkan kalau 10 anak gimana? Jadi mau seperti Ayub, hartanya ludes. 10 anaknya juga tewas di dalam sekejap, saudara. Lalu yang ketiga apa? Dia
mengidap sakit lepra yang sangat ganas sekali, saudara. Jadi pakai beling katanya gitu ya, digaruk-garuk. Bisa bayangkan, udah sangat gatal, makin digaruk, tentu makin menganga. Waktu makin menganga, infeksi itu akan terus tambah dan kalau beberapa waktu yang lalu saya juga pernah ke Bali, nyetir sendiri PP, saudara ya. Waktu pulang itu, ya kan ada kapal penyeberangan itu, saudara. Lalu saya naik ke atas, begitu ya. Ternyata ada angin kan. Lalu singkat cerita pulang. Waktu pulang, persis masuk rumah, saudara. Wah, saya langsung menggigil luar biasa. Saya biduran ternyata. Waduh, saya baru ngerti sekali biduran itu ngerinya. Gatalnya bukan main. Tapi digaruk tambah menjadi dia, saudara. Saya ingat Ayu, saudara. Ya, lepra kan. Makin digaruk, tentu itu akan makin lobang, makin menganga, dan itu akan kuman atau rumpah itu makin menyerang akan tubuh atau kulit yang menganga. Mau seperti Ayu, ini loh prosesnya. Dan bahkan saudara, istri sendiri tidak support. Betul? Yang menghina Ayu di dalam penderitaannya itu, dan mendorong Ayu supaya dia mengutuki Allahnya. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, kalau kita punya pasangan yang semacam demikian. Kita jadi penatua, pasangan kita tidak support. Waduh, itu berat sekali, saudara. Karena bukankah pelayanan itu adalah sesuatu yang tidak gampang? Siapa yang bilang pelayanan itu gampang? Oh, gampang. Karena itu ada seorang pernah mengatakan, mengelola perusahaan itu mudah, tapi mengelola perasaan tidak mudah. Betul? Karena kadang-kadang di dalam pelayanan itu kita akan terlibat di dalam perasaan-perasaan dan sebagainya. Kita sendiri sedang bergumul dengan pelayanan yang tidak gampang, lalu kemudian tidak disupport oleh keluarga kita. Waduh, itu berat sekali, saudara. Betul? Karena itu yang jadi penatua, saya harapkan pasangannya, keluarganya mensyukur. Ada si koko muda, berarti papa mamanya juga syukur. Wah, itu luar biasa, saudara. Mungkin supportnya nggak banyak lah, mungkin hanya senyum saja. Atau kalau pulang dari rapat lah, minimal ya senyum saja lah. Udah cukup itu. Daripada pertanyaannya misalnya, rapat lagi ya? Rapat lagi ya? Rapat lagi? Lah iyalah, penatua itu, pemimpin itu tidak lepas daripada rapat. Betul? Ingat ini ya. Siapapun yang mau menjadi penatua, ingat saudara, itu rapat itu akan senantiasa menanti. Itu sebabnya pelayanan itu, saudara, adalah satu keputusan yang mulia. Memang berat, tetapi juga adalah mulia. Tapi kita harus ambil itu. Itu sebabnya kita juga mesti syukur. Amin. Melayani itu berat. Jangan bilang gampang, oh gampang, aku sudah punya pengalaman. Yuk masuk, kamu akan bisa mengerti bahwa kita akan berputar dengan begitu banyak hal di dalam pelayanan. Ada banyak yang mesti kita pikirkan. Ya, penatua, ya, ngurus ya, yang sebentar lagi juga akan itu seperti kepala. Betul? Kalau apa-apa sakit misalnya, rasanya kan di sini, betul ya? Jadi hebat loh, mengambil keputusan, memberi diri sebagai penatua atau pengurus itu adalah sungguh sesuatu yang sangat-sangat mulia. Yuk kita beri tepuk tangan kepada penatua dan pengurus saya, saudara. Itu keputusan berat, tapi sekaligus adalah mulia. Istri Ayu tidak tepat, walaupun ada versi yang lain yang mengatakan itu, ya itu isi hatinya wanita lah dalam kondisi begitu dan sebagainya. Saudara mau seperti Ayu? Lihat, istri saudara tidak memberikan support, kalimatnya begitu nyelekit,
Ya, begitu menyakitkan. Lalu apa lagi, saudara? Teman-teman Ayub juga nggak support. Betul? Baca nanti Ayub ya. Semoga itu bisa dilihat bagaimana pasal Ayub ini, bagaimana pergumulannya Ayub 42, 42 pasal. Ya itu nggak gampang, saudara-saudara. Saya ingat pada waktu beberapa tahun silam sebelum corona itu, saudara, setiap hari saya menyampaikan renungan yang mulai dari kitab Kejadian sampai Maleakhi Perjanjian Lama. Ketemu juga Ayub ini. Setiap pagi satu ayat saya sampaikan lewat audio. Itu sebelum corona ada. Nah, saya bisa bayangkan waktu bertemu dengan kitab Ayub. Wah, pergumulan yang luar biasa. Ketemu dengan teman-temannya yang semestinya memberikan support bagi dia, tapi yang enggak. Jadi mau seperti Ayub, saudara, enggak gampang. Prosesnya begitu panjang dan menyakitkan, saudara. Di sana sini, saudara, kita lihat Ayub tidak mendapatkan sokongan, saudara. Dari soal harta milik, sepertinya nggak ada harapan. Dari soal relasi istri dan teman-temannya juga nggak ada harapan, saudara. Bahkan saking hebatnya penderitaannya, dia sempat mempertanyakan di dalam ayat yang ke-39 itu, mengapa Allah mengizinkan penderitaan yang begitu luar biasa terhadap orang yang saleh. Jadi ternyata, saudara, orang sesaleh Ayub, saudara-saudara, itu pernah juga mengeluh. Pernah apa, saudara? Mengeluh. Pendeta boleh ngeluh enggak? Oh, yang jubah ini gak boleh, pendeta begitu gak boleh. Besok kalian boleh ngeluh enggak? Saudara, saya ingat di awal-awal pelayanan saya, saudara, saya ingat sekali, saya pernah sharing dengan seseorang bagaimana keluh kesah hati saya yang sedang saya alami. Tapi ternyata, saudara, mungkin saya salah orang sih, mungkin. Waktu saya menyampaikan keluh kesah saya dianggap kurang beriman. Waktu itu saya masih suatu tahun, belum muslim. Saya suatu tahun sih kurang iman. Saya kurang iman, gimana sih? Tapi semenjak itu menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk tidak sembarangan menyampaikan keluh kesah. Saudara tahu saya kalau di mimbar kencang, ya apa adanya, saudara, tidak ada maksud apa-apa kecuali orang balik pada kitab suci. Tapi kalau soal perasaan, saudara, tidak sembarangan. Ya, saya tidak sembarangan. Kenapa? Ada pelajaran berharga. Jangan-jangan, saudara, orang mungkin bisa salah membenahi. Saudara tahu, pendeta ataupun hamba Tuhan itu punya pergumulan. Ya, saya tahu pergumulan saya juga berat, besar. Itu sebabnya kalau saya serahkan saya ini salah orang, saudara, ternyata Musa ini keabotan juga ya pergumulan. Belum terakhir ini anak saya kan ke Jerman, saudara. Apa itu mudah, saudara, bagi saya? 3 hari sebelum saya ke sini, saya harus mengantarkan putri saya itu ke Jakarta. Dia berangkat sendiri tanpa didampingi orang tua ke Jerman. Lalu tadi malam lusa itu dia pakai bibirnya pecah-pecah karena di sana dingin, saudara, sampai -3. Nah, kalau saya sharing begitu sembarangan bagaimana? Ini Pak pendeta Eliatman ini kurang iman. Karena itu, saudara, sebenarnya begini, kalau hamba Tuhan mungkin tidak sharing ya, keluhan-keluhannya, tapi biarlah pemimpin lainnya boleh mempunyai kejelian dan kepekaan. Dan bahkan ini bukan hanya bicara hamba Tuhan, tapi kepada siapa saja, saudara. Ada banyak pemimpin-pemimpin di sini, no? Mungkin nggak usah bilang, saudara. Ada pemimpin-pemimpin, mereka juga mungkin sedang bergumul. Yuk juga didoakan. Bahkan kalau mungkin saudara tidak berani face to face, ya gumulinlah, ya doakanlah dia, saudara. Apalagi jumlah kita mungkin masih belum terlalu banyak. Kita mungkin bisa menulis, mendaftar. Hari Senin saya akan doakan 3 nama, hari Selasa saya akan doakan beberapa nama, Rabu, seminggu ini
Ingat saudara, setiap doa itu tidak sia-sia. Tuhan bisa menjawab itu menurut waktu dan rencana Tuhan. Jadi saudara, orang sesaleh Ayub, saudara pernah mengeluh saudara. Tapi puji Tuhan, Ayub tidak berlama-lama di dalam keluh kesahnya saudara. Akhirnya memang Ayub mengakui akan keterbatasannya di dalam memahami Allah saudara. Itulah sebabnya dia melahirkan statement of faith yang bagi saya statement yang sangat luar biasa. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi penderitaan yang begitu menyiksa Ayub saudara, itu ternyata menjadikan imannya tambah lebih kokoh. Penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ayub saudara membuat kesalehannya makin saleh. Penderitaan yang luar biasa itu saudara menjadikan Ayub pengetahuannya saudara itu makin jauh lebih dalam akan Tuhan saudara, dan keintimannya itu makin jauh lebih dalam lagi. Sehingga dari pelajaran ataupun dari kondisi Ayub ini, saudara, hikmah apakah yang kita bisa ambil? Sederhana saja saudara, bahwa di dalam penderitaan, di dalam krisis yang mungkin kita hadapi, saudara, jangan pernah kecil hati. Ya, sekali lagi, jangan pernah kecil hati, karena Tuhan bisa memakai penderitaan yang luar biasa, yang paling sukar di dalam kehidupan kita saudara, untuk membentuk kita, untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, untuk memurnikan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen saudara bukan mempunyai iman yang receh ataupun yang gampangan. Tuhan menghendaki supaya orang-orang Kristen yang Dia kasihi mempunyai iman yang sedemikian kokoh, yang terpuji, yang makin murni. Itu sebabnya kalau Tuhan izinkan kita di dalam penderitaan tertentu, ya biarlah kita menggunakan kesempatan itu untuk terus bersandar kepada Tuhan sampai penderitaan itu bisa selesai sendiri menurut waktu dan kehendak Tuhan. Memang iblis akan bekerja di tengah-tengah penderitaan itu. Iblis hendak memprovokasi kita bahwa kalau ada derita, maka iman kita jadi kalah. Enggak, saudara. Ada derita, ada kesulitan, ada kesusahan, biarlah iman kita makin meroket, makin menaik. Sebagaimana juga Ayub pernah mengatakan, ujilah aku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini kita mendengar krisis. Tapi apakah itu yang paling mengerikan? Tidak. Yang paling mengerikan kalau Tuhan tidak sampai menolong kita. Betul? Kalau Tuhan sampai tidak menolong kita, dan kalau kita juga tidak bersandar beriman kepada Tuhan, maka selesai. Jadi persoalan terbesar kita bukan krisis, betul? Tapi apakah kita tetap percaya bahwa di tengah krisis, di tengah kesulitan, di tengah tantangan apapun, Tuhan masih akan memimpin kita, Tuhan akan terus menguatkan kita, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Sama seperti yang dialami oleh Ayub, akhirnya kita juga memuliakan nama Tuhan. Hafal baik-baik Ayub 42 ayat 5, karena itu akan terus membekali kita selama masih ada di bumi yang sementara ini. Badai krisis, ujian-ujian itu, cobaan-cobaan itu masih mungkin menimpa kita. Tapi biarlah kiranya di tengah semua yang kita hadapi itu, kita akan kedapatan seperti Ayub.
hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang simpel, yang singkat hari ini. Tetapi Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin akan setiap dari umat Tuhan yang mendengarnya untuk sungguh-sungguh boleh mentaati akan firman Tuhan, bersandar kepada Tuhan sebagaimana Ayub terus bersandar meskipun penderitaannya yang sangat luar biasa. Bapak, terima kasih kiranya Roh Kudus yang akan terus memimpin kami di dalam segala sikon yang mungkin kami hadapi. Dengarlah doa kami Bapa, demi Kristus Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia, kami ingin berdoa. Amin. Kita serahkan kembali.